Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Haryani bersama saya Septi Wulyani. Di sini kita akan membahas mengenai ekonomi bisnis dengan materi memahami konsep ekonomi part 1. Sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu channel kami dan juga berikan like ataupun komen terhadap video kali ini. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada materi memahami konsep ekonomi part 1 ini, seperti ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, jenis kebutuhan, jenis alat dan sarana pemuas kebutuhan, serta kelangkaan sumber daya ekonomi. Yuk langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama terkait dengan ilmu ekonomi. Ada beberapa pembahasan dalam ilmu ekonomi. Yang pertama konsep dasar ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang terdiri dari kata oikos berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi, oikonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pemikiran Yunani inilah yang nantinya dikembangkan para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi tersebut. Ada beberapa pembahasan mengenai pengertian ilmu ekonomi. Di sini kami akan membahas dari dua saja tentang pengertian ilmu ekonomi. Yang pertama diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, di mana ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, serta berbagai hal yang menyangkut pemakaian barang atau kekayaan. Ilmu ekonomi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang segala manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mempelajari ilmu ekonomi bisa memudahkan kamu mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara mengatur keuangan kamu secara mandiri. Yang kedua, ada pengertian ilmu ekonomi menurut Adam Smith, di mana ilmu ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada konsep dasar ilmu ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi sebenarnya berkaitan dengan 4 aspek. Yang pertama ada kegiatan ekonomi, kedua ada prinsip ekonomi dan motif ekonomi, ketiga ada tindakan ekonomi, dan yang keempat metodologi ilmu ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Contoh kegiatan produksi seperti pabrik tahu memproduksi tahu, ada pengrajin batik yang membuat batik, kemudian ada industri garmen yang menghasilkan pakaian. Yang kedua ada distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Distributor sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pedagang besar atau grosir, pedagang kecil atau retail, dan juga perantara. Pedagang besar merupakan pembeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Distributor sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni pedagang besar atau grosir, pedagang kecil atau retail, dan juga perantara. Pedagang besar merupakan pembeli dan juga menjual kembali dalam jumlah yang besar. Sedangkan pedagang kecil membeli barang dari pedagang besar untuk dijual kepada pihak konsumen. Untuk perantara sendiri
hanya memperantarakan kegiatan ekonomi antara produsen dengan konsumen. Contoh dari kegiatan tribusi, misalnya grosir sembako yang menjual produk dari produsen kepada konsumen. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Bisa juga kegiatan konsumsi terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa dari pihak distributor. Kegiatan konsumsi sendiri sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti anak sekolah yang membeli alat tulis di toko buku, remaja yang membeli kuota internet di gerai pulsa, ataupun perusahaan otomotif yang membeli bahan baku untuk produksinya. Konsep dasar ilmu ekonomi yang kedua adalah prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan dasar atau pedoman perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan tindakan manusia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dilakukan oleh tiga pelaku ekonomi yang saling berkaitan, yaitu konsumen, produsen, dan pedagang atau distributor yang menyalurkan barang selalu berpedoman pada prinsip ekonomi. Sedangkan motif ekonomi adalah dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Dengan motif ekonomi, diharapkan orang melakukan kegiatan ekonomi, misalnya memproduksi suatu barang atau menjalankan sebuah perusahaan. Akan tetapi, yang jelas, motif ekonomi mula-mula adalah dorongan untuk kesejahteraan diri sendiri serta keluarganya. Setelah hasrat diri terpenuhi, barulah muncul kehendak untuk mensejahterakan pihak lain, ataupun tetap ada hubungannya dengan yang termotivasi. Konsep dasar ilmu ekonomi yang ketiga adalah tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah suatu tindakan dalam memilih berbagai alternatif yang memberikan hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik dalam ilmu ekonomi bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi hasil, artinya menunjukkan hasil yang maksimum. Yang kedua, dilihat dari sisi biaya, yang berarti kalau dilihat dari hasil tidak menunjukkan adanya perbedaan di antara berbagai alternatif, maka dilihat dari biayanya. Kedua aspek itulah yang disebut dengan prinsip ekonomi. Secara ringkas, prinsip ekonomi menyatakan bahwa yang pertama, untuk memperoleh hasil tertentu, biaya yang dikeluarkan harus sekecil mungkin. Yang kedua, dengan biaya tertentu harus menghasilkan produk semaksimal mungkin. Jadi, prinsip yang pertama menunjukkan bahwa dalam melakukan pemilihan harus didasarkan pada pemilihan biaya yang paling efisien. Sedangkan yang kedua menunjukkan bahwa pemilihan berdasarkan pada aspek produktivitas. Efisiensi dan produktivitas memang merupakan dua istilah yang melekat dan menjiwai kegiatan ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi yang keempat adalah metodologi ilmu ekonomi. Metodologi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari suatu cara. Umumnya merupakan cara ilmiah yang berhubungan dengan ekonomi, termasuk prinsip tentang pertimbangan ekonomi. Istilah metodologi juga umum, walaupun salah dan digunakan sebagai sinonim dari metode. Masalah-masalah metodologi yang dibahas termasuk kesamaan dan kemiripan dengan ilmu dunia dan ilmu sosial panutan, yaitu pengertian ekonomi, cakupan ilmu ekonomi, prinsip landasan dan kebutuhan operasi teori ekonomi, serta lainnya. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada teori ekonomi, kedua ada ilmu ekonomi deskriptif, dan yang ketiga ekonomi terapan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dari teori ekonomi. Teori ekonomi adalah cabang ekonomi yang bertugas menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem perekonomian secara garis besar.
Manfaat teori ekonomi terasa sekali bagi seseorang yang akan menetapkan suatu kebijaksanaan ekonomi atau bagi seorang pengamat ekonomi. Ruang lingkupnya meliputi ekonomi makro dan juga ekonomi mikro. Ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Data tersebut dapat berupa angka-angka dan data statistik. Ilmu ekonomi deskriptif dibagi menjadi 7 cabang. Yang pertama ada ilmu ekonomi moneter, yang kedua ada ilmu ekonomi publik, 3 ilmu ekonomi industri, 4 ilmu ekonomi internasional, 5 ilmu ekonomi regional, 6 ilmu ekonomi sumber daya alam, dan yang ketujuh ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang bertugas menggunakan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk menerapkan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Pembahasan selanjutnya tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan adalah sesuatu yang mutlak, sebab tanpa terpenuhinya kebutuhan, kelangsungan hidup manusia dapat terancam. Hal ini berbeda dengan keinginan. Keinginan merupakan suatu harapan untuk memiliki suatu barang atau jasa tanpa menyebabkan kelangsungan hidupnya terancam. Sebagai contoh, kebutuhan contohnya adalah kita harus makan, perlu tidur, kemudian pakaian, dan juga tempat tinggal. Sedangkan keinginan ini seperti kita menginginkan sesuatu. Contohnya ingin membeli mobil yang mewah atau rumah yang mewah, perhiasan, ataupun yang lainnya. Jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi keberadaannya agar manusia tetap hidup dan bisa beraktivitas. Jadi, sifatnya wajib untuk dipenuhi. Contoh, kebutuhan akan makan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan ini disebut juga kebutuhan kultural, yaitu kebutuhan yang timbul bersamaan dengan meningkatnya peradaban manusia. Merupakan jenis kebutuhan yang diperlukan setelah semua kebutuhan pokok telah terpenuhi dengan baik. Kebutuhan sekunder sifatnya menunjang kebutuhan primer. Contohnya seperti makanan yang bergizi dan enak, pendidikan yang baik, pakaian yang baik, perumahan yang baik, dan sebagainya, yang belum masuk dalam kategori mewah. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia yang ditunjukkan untuk kesenangan hidup manusia. Artinya, keberadaan barang tersier tidak begitu banyak pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, kebutuhan akan perhiasan, mobil mewah, rumah mewah, rekreasi, dan sebagainya. Dewasa ini, banyak barang yang semula dipandang mewah, sekarang telah digolongkan menjadi kebutuhan sekunder. Contohnya seperti pesawat televisi, kemudian ada handphone, sepeda motor, laptop, dan juga komputer. Demikian juga untuk pendidikan dan kesehatan, telah digolongkan menjadi kebutuhan primer, mengingat kebutuhan ini sangat mendesak dan penting bagi kehidupan manusia. Jenis kebutuhan yang kedua menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya dibedakan, yaitu suatu kebutuhan hidup manusia yang keberadaannya didasarkan menurut dampak atau pengaruhnya terhadap jasmani dan rohani. Dengan demikian, menurut sifatnya, kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan badan lahiriah atau tubuh seseorang. Contohnya seperti makan, minum, pakaian, sandal, pisau cukur, tidur, buang air kecil dan besar, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan rohani yaitu kebutuhan manusia yang bersifat kejiwaan atau rohani. Sebagai contoh, adanya hiburan, agama, pendidikan, rekreasi, keindahan, kenyamanan, dan keamanan. Berikutnya kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Ada 4. Yang pertama, kebutuhan sekarang.
Artinya, kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Kebutuhan sekarang bersifat rutin, dan barang yang diperlukan sebagian besar merupakan barang-barang kebutuhan pokok yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda atau bersifat mendesak. Contohnya seperti buku dan alat tulis bagi siswa, obat bagi orang sakit, makan, minum, berpakaian, dan sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan mendatang, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan, tetapi sekalipun demikian perlu dipersiapkan dari sekarang. Contohnya seperti tabungan dan payung sebelum musim penghujan. Yang ketiga, ada kebutuhan yang tidak menentu waktunya atau tidak terduga. Kebutuhan ini terjadi tiba-tiba dan bersifat insidentil. Misalnya, kebutuhan berupa bantuan untuk saudara yang tertimpa musibah dan biaya pengurusan kecelakaan. Yang keempat, ada kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan ini memerlukan waktu yang lama dan boleh dikatakan sepanjang waktu. Kebutuhan ini misalnya kebutuhan dalam menuntut ilmu atau belajar. Saat ini, belajar atau mencari ilmu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dan diperlukan sepanjang hidupnya. Untuk itu, manusia membutuhkan pendidikan. Yang keempat, ada kebutuhan menurut subjek atau konsumennya. Yang pertama, ada kebutuhan perseorangan atau individu. Artinya, kebutuhan yang langsung berhubungan dengan pribadi-pribadi manusia. Sebagai contoh, kacamata bagi orang yang membutuhkan kacamata. Kemudian ada alat pertanian bagi petani dan buku pelajaran bagi pelajar. Yang kedua ada kebutuhan kelompok atau masyarakat sosial. Artinya, kebutuhan untuk umum atau masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama. Kebutuhan kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan kelompok yang berwujud dan kebutuhan kelompok yang tidak berwujud. Kebutuhan kelompok yang berwujud misalnya jalan, jembatan, listrik, dan angkutan umum. Sedangkan kebutuhan kelompok yang tidak berwujud misalnya keamanan, ketertiban, kebersihan umum, dan menang dalam suatu pertandingan. Materi berikutnya tentang alat dan sarana pemuas kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat dicukupi dengan alat pemuas kebutuhan berupa barang atau jasa. Barang sendiri adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berwujud dan dapat dipegang serta dapat dilihat. Sedangkan jasa adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya tidak berwujud. Jenis alat dan sarana pemuas kebutuhan digolongkan menjadi 5 bagian. Yang pertama berdasarkan cara memperolehnya. Alat pemuas kebutuhan dapat dibagi menjadi barang ekonomi dan barang non-ekonomi atau barang bebas. Barang ekonomi merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang cara perolehannya memerlukan pengorbanan berupa materi. Sebagai contoh yaitu beras, minyak goreng, dan pakaian. Sedangkan barang non-ekonomi merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang cara perolehannya tidak memerlukan pengorbanan karena persediaannya melimpah. Contohnya ada sinar matahari, air di sungai, dan juga udara. Alat pemuas kebutuhan yang kedua berdasarkan kegunaannya dengan barang lain. Di sini dikelompokkan menjadi barang substitusi dan juga barang komplementer. Barang substitusi atau barang pengganti merupakan alat pemuas kebutuhan yang memiliki kegunaan saling menggantikan. Contohnya, kopi dengan teh, daging ayam dengan daging sapi. Kemudian ada barang komplementer atau barang pelengkap. Merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang memiliki fungsi untuk saling melengkapi. Contohnya, ada minyak tanah dengan kompor atau buku tulis dengan pena ataupun pensil. Alat pemuas kebutuhan yang ketiga berdasarkan proses produksinya. Digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada barang mentah, merupakan bahan dasar yang diperlukan untuk membuat alat pemuas kebutuhan. Sebagai contoh, tepung sebagai bahan baku untuk pembuatan roti dan biji gandum sebagai bahan dasar dalam pembuatan tepung gandum. Yang kedua ada barang setengah jadi. Jenis barang ini dihasilkan dari pengolahan barang mentah, tetapi belum bisa digunakan sepenuhnya, karena harus melewati serangkaian proses untuk lebih lanjutnya. Sebagai contoh, ada kapas, benang, dan kain. Kapas adalah bahan mentah untuk pembuatan kain, sementara kain dan benang
merupakan barang setengah jadi yang dipakai untuk menghasilkan pakaian. Yang ketiga ada barang jadi. Barang ini dihasilkan dari proses produksi, mulai dari pengolahan bahan baku dan barang setengah jadi hingga menjadi bahan akhir yang siap dipakai oleh konsumen. Misalnya seperti sepatu, pakaian, dan juga mobil. Alat pemuas kebutuhan yang keempat berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada barang konsumsi, merupakan jenis barang yang sudah jadi dan bisa langsung digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh ada laptop, buku tulis, pakaian, sepatu, tas, lemari, kipas angin, AC, sepeda, kursi, dan juga meja. Yang kedua ada barang modal, merupakan alat pemuas kebutuhan yang dimanfaatkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang lainnya, seperti peralatan dapur, mesin jahit, dan juga komputer. Alat pemuas kebutuhan yang kelima berdasarkan jaminannya. Yang pertama ada benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan dan digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit jangka pendek. Biasanya kurang dari 1 tahun waktunya. Sebagai contoh, ada mobil, perhiasan, dan juga barang elektronik. Yang kedua ada benda tidak bergerak, adalah jenis alat pemuas kebutuhan yang tidak dapat dipindahkan, namun bisa digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit jangka panjang. Misalnya ada tanah dan juga gedung. Materi selanjutnya tentang kelangkaan sumber daya ekonomi. Kelangkaan sendiri adalah suatu kondisi terbatasnya sumber daya ekonomi yang tersedia, sementara manusia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolahnya demi memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kelangkaan sumber daya ekonomi akan muncul jika dihadapkan beragamnya kebutuhan manusia. Hal inilah yang menjadi masalah pokok dalam ekonomi, yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan manusia yang beragam dalam menggunakan sumber daya dan alat pemuas kebutuhan yang relatif terbatas. Kelangkaan bukanlah hal yang mustahil, terutama terkait alat pemenuhan kebutuhan. Kelangkaan yang terjadi dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah sifat manusia sendiri yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah didapatkan, sehingga menimbulkan alat pemenuhan kebutuhan yang baru. Untuk itu kita mencari tahu faktor-faktor penyebab dari kelangkaan itu sendiri. Yang pertama ada perbedaan letak geografis. Potensi sumber daya alam yang beragam karena perbedaan letak geografis setiap wilayah menyebabkan sumber daya alam tersebar tidak merata. Perbedaan geografis ini berpengaruh menimbulkan potensi kelangkaan yang berbeda. Misalnya, ada daerah yang kaya akan hasil tambang emas, akan tetapi lahannya tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Sebaliknya, ada daerah yang tanahnya subur, akan tetapi bahan tambang yang dihasilkan, kedua daerah tersebut tentu akan memiliki potensi kelangkaan yang berbeda. Namun, jika keduanya dapat memecahkan masalah tersebut, pasti akan memberikan dampak positif bagi kedua wilayah. Faktor penyebab kelangkaan yang kedua adalah ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibanding pertumbuhan barang produksi menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Peningkatan penduduk tidak seimbang dengan persediaan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, sehingga menimbulkan kelangkaan itu sendiri. Faktor yang ketiga adalah kecakapan sumber daya manusia yang terbatas. Penguasaan teknologi yang rendah serta modal yang terbatas menyebabkan produksi tidak efektif dan efisien. Terbatasnya kecakapan sumber daya manusia menyebabkan sumber daya tidak mampu dimanfaatkan secara optimal, dan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia juga tidak maksimal. Faktor kelangkaan yang keempat adalah lambatnya perkembangan teknologi. Di beberapa negara maju, perkembangan teknologi berlangsung cukup cepat, sedangkan di negara berkembang, perkembangan teknologi lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Perkembangan iptek ini tentunya berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas produksi suatu barang. Negara yang mempunyai perkembangan iptek yang baik akan memaksimalkan proses produksi dan berusaha memenuhi dengan optimal kebutuhan masyarakatnya yang membuat harga terjangkau. Sebaliknya,
negara yang kekurangan teknologi tidak dapat menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan. Faktor kelima, adanya kerusakan ekosistem alam. Eksploitasi manusia terhadap alam dapat merusak kelestarian yang ada di dalamnya. Misalnya mengubah hutan menjadi ladang dan kebun untuk bercocok tanam secara besar-besaran. Tentunya dapat mempengaruhi ekosistem yang ada di dalamnya. Faktor keenam adalah alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam jumlahnya terbatas. Walaupun alam menyediakan berbagai alat pemenuhan kebutuhan, akan tetapi tidak semua sumber daya alam dapat diperbaharui. Sebagian sumber daya alam termasuk dalam sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Bahkan, beberapa sumber daya yang dapat diperbarui membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan jutaan tahun untuk diproduksi kembali secara alami. Jumlah sumber daya alam makin berkurang dan dapat habis suatu saat nanti jika manusia tidak melakukan inovasi dan melakukan penghematan. Maka, kelangkaan sumber daya alam akan segera terjadi. Sebagai contoh, minyak bumi yang saat ini terus dieksploitasi lama-lama kelamaan akan habis. Padahal, minyak bumi membutuhkan waktu jutaan tahun untuk dipulihkan kembali. Selanjutnya, kita membahas tentang strategi mengatasi kelangkaan. Usaha atau strategi dalam upaya mengatasi kelangkaan sumber daya dikelompokkan menjadi dua cara. Yang pertama, dengan menyusun skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan adalah suatu daftar tentang berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya. Dan yang paling penting dan mendesak, dapat ditunda pemenuhannya hingga tidak perlu dipenuhi. Dalam menyusun skala prioritas kebutuhan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tingkat urgensi, yaitu bagaimana di dalam menentukan pilihan, mana yang harus didahulukan dan perlu dipertimbangkan seberapa jauh tingkat kepentingan hal tersebut. Yang kedua, kesempatan yang dimiliki. Pertimbangan kedua adalah jika suatu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat itu saja, maka perlu didahulukan. Misalnya, dalam suatu kondisi darurat, keselamatan atau kesehatan merupakan hal yang paling diutamakan. Yang ketiga, pertimbangan masa depan. Pertimbangan ketiga adalah bagaimana jika dalam menghadapi pilihan yang sulit, faktor masa depan juga perlu dipertimbangkan. Yang keempat, kemampuan diri. Hal terakhir yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan skala prioritas adalah berawal dari sifat manusia yang mempunyai banyak keinginan dan selalu merasa tidak puas. Namun, ada hambatan karena keterbatasan kemampuan, baik dari segi ekonomi maupun yang lain. Maka perlu dipertimbangkan pula berdasarkan kemampuan yang dimiliki, baik dari segi materi maupun non-materi, agar pilihan yang diambil bisa tepat sesuai dengan kemampuannya. Strategi yang kedua untuk mengatasi kelangkaan adalah dengan berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Hal yang dapat dilakukan yang pertama dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif, serta menggali yang belum terangkat. Kegiatan ini perlu dilakukan agar sumber daya yang ada tidak cepat rusak atau punah, dan yang baru dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, dengan mengelola dan mendayagunakan sumber modal secara tepat guna. Pengelolaan sumber daya modal secara tepat guna tentunya akan membuat seseorang mampu mengatur penghasilannya dengan benar. Demikian pembahasan kita tentang materi memahami konsep ekonomi part pertama. Jangan lupa untuk subscribe dan share, karena semakin banyak tahu, tentu akan semakin tambah ilmu serta wawasan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.